Kalau kita ini umat Islam ini 2 miliar lebih dari 7 miliar penduduk bumi ini, kalau itu sebuah kerajaan rakyat, maka Nabi itulah baginda kita, raja kita, yang di pertuan agung kita. Rasulullah itulah. Tak ada pemimpin yang lain. Kenyataan pemimpin yang lain, di mana negeri banyak berkhianat kepada rakyat. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka kalau sudah banyak pemimpin rakyat, pemimpin negeri, pemimpin kampung, kalau sudah berkhianat, siapa yang menjadi tauladan kita? Siapa yang akan menjadi pedoman kepercayaan kita, kredibilitasnya sudah tak ada lagi yang lain. Rasulullah, baginda Muhammad Rasulullah SAW, itulah tak ada yang lain. Saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kembali kita mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah yang tidak terbilang, yang kalau kita kumpulkan seluruh pohon-pohon kayu dijadikan pena, batang kayu, dahan kayu, akarnya dijadikan pena, dan lautan di 5 benua ini kita jadikan tinta, maka takkan cukup untuk menghitung nikmat Allah. Ada pikir sendiri, mata Anda tuh mau gak Anda jual 100 juta atau 1 miliar dicongkel, 1 dioperasi, dibuka, diserahkan orang, berapa harganya? Jantung Anda setiap detik, setiap saat dia berdetak. Mampukah Anda menjualnya? Itulah banyak nikmat Allah. Karena kita tak bersyukur, itulah maka Allah datangkan bencana, sehingga kita sampai hari ini kita apa lagi yang mau datang nih. Tak bisa kita menghitung bencana di lautan, di darat, di jalan raya, di mana-mana, di rumah sakit, di rumah. Ma yaf'alullahu bi'adabikum insyakartum la wa amantum, kata Allah. Tidak akan Allah mengazab, menurunkan bencana kepada kamu kalau kamu bersyukur, kalau kamu beriman kepada Allah. Jangan beriman berpura-pura beriman, jangan pura-pura taat, tapi benar-benar taat. Dalam Al-Quran kalau kita bongkar, kita buka ayat, hadapkan wajahmu dengan ikhlas, kata Allah, kepada Allah itu. Sholat kamu usaha supaya khusyuk, merendahkan diri di hadapan Allah, nangis tengah malam. Ya Allah, bagaimana negeri kami ini, ya Allah. Sekali Allah tutup pintu rezeki kita, kita mau apa? Minta tolong sama negara Cina itu, dicekik dia leher kita. Minta tolong pada negara Amerika, buntut-buntutnya nanti kita diberinya anak cucu kita, kita berlapun-lapun sebanyak-banyaknya. Gak bisa. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah walaupun sedikit. Diri yang dimuliakan Allah. Kemudian kita kirim selawat salam kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa kita katakan baginda? Kalau kita ini umat Islam ini 2 miliar lebih dari 7 miliar penduduk bumi ini, kalau itu sebuah kerajaan rakyat, maka Nabi itulah baginda kita, raja kita, yang di pertuan agung kita. Rasulullah itulah. Tak ada pemimpin yang lain. Kenyataan pemimpin yang lain, di mana negeri banyak berkhianat kepada rakyat. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka kalau sudah banyak pemimpin rakyat, pemimpin negeri, pemimpin kampung, kalau sudah berkhianat, siapa yang menjadi tauladan kita? Siapa yang akan menjadi pedoman kepercayaan kita, kredibilitasnya sudah tak ada lagi yang lain. Rasulullah, baginda Muhammad Rasulullah SAW, itulah tak ada yang lain.
kita ikuti sunnahnya. Baru kita nanti bertemu dengan raja kita di padang mahsyar nanti. Beliau sangat sayang pada kita. Ketika dibangkitkan dari dalam kubur, beliau yang paling risau, yang paling cemas nanti. Ketika dia disuruh masuk surga oleh Jibril, Muhammad, aku sudah kiamat, alam semesta sudah dihancurkan oleh Allah, pergilah kamu masuk surga, udkhulul jannah. Tidak, Jibril. Ainal umat, di mana umatmu? Jibril, mana umatmu? Apa kalau ke sana, Jibril katanya. Bayangkan tuh. Kita risau, cemas, gelabah, otak kita tuh galau karena memikirkan bagaimana besok mau makan, bagaimana ekonomi, bagaimana nanti kalau pencari ini tertutup. Yang kita pikirkan perut. Nanti yang dipikirkan bagaimana supaya umat aku jangan masuk neraka jahanam macam Abu Jahal. Itu yang dipikirkan Nabi. Bagaimana supaya umat aku jangan tenggelam nanti di dalam neraka wil, yang neraka sakor yang tak sholat, neraka wil yang gak bayar apa kewajibannya. Itu yang dipikir, itu yang risau. Kita pikir risau nanti gimana masa depan anak aku ya, gimana ya kalau sekolah gimana nanti. Itu yang kita pikir. Rasulullah dipikirnya kita sekian miliar nih. Mana supaya umat aku jangan masuk neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitulah sayangnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kita. Maka ikutilah sunnah-sunnahnya supaya kita jumpa nanti kepada beliau di padang mahsyar itu. Siapa aja yang jumpa dengan beliau beruntung nasibnya, karena akan dapat tiket masuk surga yang namanya syafaat. Tiket itu tak bisa diberikan oleh Nabi Adam pun, tak bisa nenek moyang kita, tak bisa kasih syafaat. Tak bisa Nabi Nuh, tak bisa Nabi Lut, tak bisa Nabi Soleh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, tak bisa memberikan syafaat pada kita. Cuma Nabi Muhammad SAW yang mencintai kita, dialah cuma yang diberi syafaat, yang diberikan mandat oleh Allah untuk supaya umatnya masuk surga. Sementara kita masih juga lengah-lengah, kita masih juga lalai-lalai, tak mau mengikuti sunnah-sunnah beliau. Padahal sudah nyata, karena sunnah beliau lah kita bisa berjaya di muka bumi ini seperti umat-umat yang lain. Bahkan kita di antara kita ada yang mencemeh sunnah-sunnah beliau. Itu kan pakaian yang Ustaz pakai, yang bapak aku itu kan pakaian alat, pakaian alat, kata dia, bayangkan. Coba tengok surah Yusuf itu apa yang dipakai oleh Nabi Yusuf alaihi salam ketika dia digoda oleh Zulaikha. Komisuhu min duburin, khomisnya gamis, jubah, bukan kemeja itu dari Spanyol, dari negara kafir. Batik itu daripada India. Rompi itu dari mana? Itu dari negara Colorado, dari negara Montenegro, dari Amerika Latin itu. Jaket dari mana? Tak ada, kita tak punya. Busana kita tidak punya. Pakaian kita yang asli kecuali kancut atau nama cawat istilahnya. Orang talang itu zaman tahun 60-an itu pakaian asli kita tak ada. Yang kita pakai sekarang itu bukan pakaian asli kita. Kalau kita nak bangga-banggakan sunnah. Hadirin yang dimuliakan Allah, makanya kalau kita pakai batik boleh tak apa-apa, tapi jangan mencela yang pakai sunnah, jangan dicela. Kalau tak suka ya diam aja. Aku tak suka pakai apa baju polos-polos, aku ingin yang belang-belang batik, ya dah masalah, tapi jangan dicela. Yang tak suka digaduh, itu yang salah tuh. Silakan mau pakai kemeja, mau pakai apa namanya koko gunting Cina, itu bukan gunting negara kita. Pakai ustaz sekarang itu gunting Cina, koko tuh, pakai busana muslimah itu muslim.
Cina yang buatnya, yang memodelingnya, memodisnya. Hadirin yang maka aja dari itu kita jangan mencela sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah, tengoklah pakaian sunnah, makan pun sunnah. Hari ini kita masih banyak yang sudahlah berdiri di dunia pakai tangan kiri lagi. Itu tangan dikencing iblis. Itu yang sunnah. Itu iblis, bukan sunnah. Nah, kita mengeji-ngeji orang lain, sementara kita perbuatan kita tidak sunnah. Maka jangan macam itu. Mau masuk masjid kita baca doa apa yang disuruh Baginda Rasulullah. Allahumma qaddi abwa bi rahmatika. Mau keluar masjid dengan tangan kaki kanan. Berbeda dengan masuk WC. Masuk WC kaki kiri kita baca juga. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada tak kita laksana sunnah yang kita suka mencela-cela orang? Ada tak? Mau makan pun paling-paling kita cuma tahu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, cuma paling-paling. Sudah makan ada dibaca doa kita sudah makan. Banyak tak baca? Ketika kita menjual enak-enak makan apa kita baca? Ketika kita cuci tangan kita apa kita baca? Nah itulah makanya. Maka dari itu kalau kita sudah mencela-cela seperti itu, berarti kita mencela, mengejek baginda kita sendiri yang di Pertuan Agung Raja kita sendiri, pemimpin kita sendiri. Bukan mengejek presiden, bukan mengejek menteri, bukan mengejek menteri agama, bukan mengejek bupati, camat, gubernur, mengejek pemimpin kita, uswatun hasanah yang akan memberi tiket kita masuk surga pada masa. Makanya belajar kita penting untuk ilmu.